Halo Sobat Anggrek, sudah pada nonton ya video saya tentang Cattleya yang ini, Cattleya Tropical Pointer. Pada video tersebut saya beberapa kali menyebutkan Cattleya cantik ini sangat berbeda dengan jenis anggrek Cattleya yang kita bahas di video sebelumnya, Rhyncholalio Cattleya Gulf Green. Kali ini saya ingin mensandingkan keduanya agar jelas perbedaannya. Bisa Sobat Anggrek lihat? Dari sisi bunganya saja sudah jauh berbeda, baik warna, bentuk, maupun ukuran. Bukan hanya itu, bentuk batang dan daunnya juga berbeda. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan kedua Cattleya ini untuk merincikan perbedaan antara Cattleya berdaun 2 dan 1, lebih spesifik, faktor apa yang perlu kita perhatikan yang akan pengaruh ke kemampuan kedua jenis Cattleya untuk berbunga. Bagi Sobat Anggrek yang sudah menonton video tentang kedua Cattleya ini, mungkin ada yang menyadari keduanya baru pertama kali berbunga sesudah saya rawat lebih kurang 2 tahunan. Ya, keduanya saya beli dalam waktu yang hampir bersamaan, Gulf Green dalam usia remaja, sedangkan Tropical Pointer saat itu sudah siap bunga. Kenapa Tropical Pointer tidak langsung bunga dan membutuhkan waktu yang sama dengan Gulf Green yang masih remaja untuk mampu berbunga? Kata kuncinya, Sobat Anggrek, adalah repotting. Ya, kedua Cattleya saya ganti medianya saat baru datang ke teras anggrek. Bisa kita lihat, pada saat saya repotting Tropical Pointer, ini anggrek menumbuhkan bab yang kecil-kecil. Dia stres. Ini cuplikan dari video Cattleya Tropical Pointer ya, silakan klik link di atas bagi yang belum nonton. Nah, bab-bab sudah repotting kecil-kecil, sesudah 1 tahunan baru dia adaptasi dan tumbuh semakin besar, hingga akhirnya bab yang mampu berbunga ini sesudah 2 tahunan. Sedangkan Gulf Green, sesudah saya repotting dia tidak terlihat stres sama sekali. Bab yang tumbuh berikutnya langsung tumbuh besar sampai dengan bab yang mampu berbunga. Saya repottingnya ke sistem semi hidroponik. Nah, di sini saya tidak mengatakan kalau sistem semi hidroponik paling bagus untuk Cattleya, bukan ya Sobat Anggrek. Hal yang sangat mempengaruhi kenapa yang satu stres, yang satu tidak adalah perbedaan jenis kedua Cattleya ini. Secara garis besar, Cattleya bisa dibedakan atas Cattleya berdaun 1 atau Unifoliate Cattleya, itu Gulf Green termasuk kategori ini, dan Cattleya berdaun 2 atau Bifoliate Cattleya, Tropical Pointer termasuk Bifoliate. Kedua istilah ini pernah saya bahas pada video Yuk Kenalan dengan Cattleya. Silakan klik link di bagian atas sekarang. Di situ saya menyebutkan secara teori Cattleya berdaun 2 lebih gampang stres dibanding Cattleya berdaun 1, juga lebih rewel dalam hal perawatan. Ya, jadi Sobat Anggrek yang baru mau belajar Cattleya, saya sarankan coba dengan Cattleya berdaun 1 terlebih dahulu. Nah, Cattleya berdaun 1 rata-rata seperti ini Sobat Anggrek. Babnya berisi, membulat atau memanjang, berdaging gitu ya. Begitu juga dengan daunnya cenderung lebih tebal. Ini ibarat manusia, ini termasuk jenis yang suka menabung ya. Cadangan energinya banyak. Sehingga kalau ada gangguan pada sistem akar atau pada perbedaan iklim, mereka tidak serta-merta stres. Sebaliknya, Cattleya berdaun 2, ya ini bisa dilihat beda ya. Babnya dibanding Cattleya berdaun 1, kecil kurus-kurus ini bab yang mampu berbunga memang agak gendut. Tapi kalau dilihat yang di belakang, bab-bab di belakang itu kecil-kecil. Ibarat Cattleya yang suka pas-pasan menabungnya. Sehingga bila terdapat gangguan pada saat kita repotting, sistem akarnya rusak, mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih kembali. Nah, selain stres yang diakibatkan oleh repotting, Cattleya berdaun 2 juga lebih rentan stres dalam pemeliharaan. Misalnya, ini Sobat Anggrek bisa bandingkan daun kedua Cattleya, berbeda ya. Yang Tropical Pointer ada warna coklat-coklat kehitaman, itu agak gosong itu Sobat Anggrek. Keduanya saya taruh di tempat yang sama, mendapat intensitas cahaya yang sama. Namun Gulf Green tidak ada tanda-tanda daunnya gosong, sedangkan Tropical Pointer daunnya gosong. Ini terjadi pada saat saya pagi harinya lupa menyiram.
Jadi dalam pemeliharaan kedua jenis Cattleya ini, bila kita menggunakan media yang sama pada iklim yang sama, Cattleya berdaun 2 akan butuh lebih sering disiram dibanding Cattleya berdaun 1. Nah, bagaimana membedakan Cattleya berdaun 1 dengan Cattleya berdaun 2? Paling gampang dari daunnya. Daunnya jumlahnya 1 apa 2 ya Sobat Anggrek. Meskipun tidak selalu daun itu menjadi indikator. Ada Cattleya yang merupakan silangan kompleks. Dalam satu pot, dalam satu tanaman, daunnya bisa 1, bisa 2. Itu contohnya Cattleya Proplex Cascade saya. Kalau dari bunganya, tidak bisa juga. Memang kalau yang bunganya fluffy, seperti lembut seperti ini, cenderung merupakan Cattleya berdaun 1. Tapi ada juga Cattleya berdaun 1 yang bentuknya mirip dengan Tropical Pointer saya. Contohnya yang mint orange ini bentuknya mirip Tropical Pointer, tapi dia sebenarnya Cattleya berdaun 1. Jadi lebih gampang dari bab dan daunnya, dilihat apakah dia memiliki banyak cadangan energi apa tidak. Di situ kita tahu berapa tingkat toleransi terhadap stres yang bisa ditanggung oleh masing-masing Cattleya. Begitu Sobat Anggrek, bila ada yang memiliki jenis Cattleya bifoliates, harus benar-benar mengusahakan tidak menyebabkan stres pada anggreknya kalau tidak mau menunggu Cattleyanya lama berbunga. Nah, salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan di sini adalah timing untuk repotting. Karena jenis ini rentan transplant shock pada saat mengganti media. Kapan timing yang tepat untuk repotting? Yakni pada saat akar mulai tumbuh lebih kurang setengah senti itu panjangnya di bab yang paling baru. Untuk itu perlu pengamatan Sobat Anggrek masing-masing Cattleyanya, karena timing ini bisa berbeda antara satu Cattleya dengan Cattleya yang lain. Pada Tropical Pointer saya amati ternyata saat yang tepat untuk mengganti media adalah kira-kira sebulan sesudah anggreknya berbunga atau pada saat tunas baru sudah mulai muncul. Saat itu bab sebelumnya menumbuhkan akar. Jadi seharusnya dulu tidak langsung saya repotting saat Cattleya baru datang, melainkan menunggu sampai akarnya mulai muncul. Begitu pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan informasi ini berguna sehingga Sobat Anggrek bisa mengamati saat tumbuh akar pada masing-masing Cattleyanya, dan bagi yang membutuhkan ganti media, saat itulah saat yang tepat. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Saya Andari, terima kasih sudah mampir di Teras Anggrek.